Anak-anak, pertemuan kali ini kita sudah masuk tema 2, yaitu tentang aturan-aturan di rumah. Pada kesempatan ini, Ustadz akan menjelaskan tentang aturan-aturan di rumah. Ya, aturan-aturan di rumah. Dan aturan bermain di sekitar rumah. Ya. Yang pertama, sekarang coba kalian buka buku paket 2B halaman 9. Paket B halaman 9. Sudah dibuka, kita belajar bersama-sama Ustadz sekarang ya. Oke. Yang pertama yang saya jelaskan adalah tentang contoh-contoh aturan bermain di rumah. Anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan aturan itu? Aturan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Kita ketahui bahwa aturan itu bisa di mana saja. Bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di rumah. Semuanya ada aturannya. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah agar bisa tertib. Di rumah juga begitu. Di rumah ada peraturannya. Supaya apa? Supaya di rumah itu menjadi tertib. Tetapi kalau kita melanggar aturan itu, maka kita mendapat sanksi. Dari mana sanksinya? Kalau di rumah berarti sanksinya dari orang tua. Baik, sekarang kita coba Ustaz jelaskan tentang contoh aturan bermain di rumah. Apa saja contohnya? Yang pertama contohnya adalah bermain dengan adik secara rukun. Jadi bermain dengan rukun. Bermain dengan siapa? Khususnya dengan anggota rumah. Bisa bermain dengan kakak, bisa bermain dengan adik, bisa bermain teman sebaya yang ada di rumah. Kita harus rukun, tidak boleh bertengkar, tidak boleh menang sendiri. Kalau kita bermain secara rukun, adil, tidak menang sendiri, maka kita bermainnya akan menjadi lebih tenang dan lebih senang. Ini yang perlu diperhatikan, yaitu bermain dengan rukun. Artinya bermain dengan adik kita, dengan kakak kita, itu bermain secara rukun, tidak boleh bertengkar. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang. Contoh selanjutnya adalah bermain tidak lupa waktu. Apa sih yang dimaksud dengan bermain tidak lupa waktu itu? Yang dimaksud dengan bermain tidak lupa waktu adalah bermain dengan aturan-aturan tertentu dengan waktu-waktu tertentu. Kapan waktunya ngaji? Kapan waktunya sholat? Kapan waktunya bermain? Nah, pada saat bermain anak-anak, kita harus kenal waktu. Harus membagi waktu dengan baik. Pada saat bermain dengan teman atau dengan kakak, dengan adik, itu waktunya sholat, maka kita bermainnya dihentikan dulu. Maka kita harus menuju ke masjid untuk beribadah. Itulah namanya anak-anak kenal dengan artinya menghargai waktu. Sebab waktu tidak akan diputar kembali, tidak akan bisa mundur kembali. Ya. Jadi kalau kita bermain dengan waktu, maka kita akan bisa sendiri. Maka dari itu kita bermain tidak lupa waktu. Ya. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah setelah bermain adalah ini
Dirapikan di mana? Bisa di bupet, di almari. Yang penting mainan yang sudah kita pakai di rumah diletakkan secara baik. Kalau awalnya baik, maka pada saat kita selesai bermain harus diletakkan dengan baik. Biar orang tua kita senang, biar orang tua kita tidak marah. Ya, kasihan orang tua kita sudah capek. Ya, orang tua kita sudah capek. Kalau melihat permainan berserakan pada saat kalian sudah bermain, tidak dibersihkan, tidak dirapikan, maka orang tua kita akan menjadi marah. Mau orang tua marah pada kita? Tidak kan? Nah, itu ya. Baik. Selanjutnya yang terakhir, aturan kita bermain di rumah adalah ini. Setelah kita bermain adalah ini, yaitu mencuci tangan, mencuci kaki. Itu adalah setelah kita bermain. Apa manfaatnya kita mencuci tangan? Manfaatnya adalah supaya kuman-kuman yang ada di sekitar kita dapat kita basmi dengan kita mencuci tangan, mencuci kaki dan lain sebagainya. Itulah aturan-aturan, contoh aturan kita bermain di rumah. Ya, paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalian buka halaman 25. Halaman 25. Sudah dibuka halaman 25? Oke ya? Sudah ya? Oke. Sekarang setelah dibuka halaman 25, di situ adalah contoh aturan di rumah. Kalau tadi contoh aturan bermain di rumah, yang kedua adalah contoh aturan di rumah. Tadi Ustaz sudah mengatakan bahwa setiap rumah itu mempunyai aturan-aturan sendiri. Ya, aturan sendiri. Yang pertama, apa sih contoh aturan di rumah? Yang pertama di sini, yaitu buka di buku paketmu, bangun agar tidak terlambat sekolah. Jadi bangun pagi-pagi agar tidak terlambat di sekolah. Ya, jadi kita setiap harinya usahakan sekolah tidak terlambat. Bagaimana caranya? Yaitu mengatur waktu kita tidur jangan terlalu malam. Ya, jangan menonton TV terus sampai larut malam. Kalau orang tua sudah marah, suruh tidur baru tidur. Tapi kalau orang tua tidak menyuruh, kamu lupa waktu, kapan waktunya tidur. Jangan ditunggu orang tua. Kalau waktunya tidur ya tidur. Apa manfaatnya? Supaya kamu bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat sekolah. Senang anak-anak kalau kamu sering terlambat sekolah? Tidak kan? Iya. Maka dari itu kalian supaya tidak terlambat sekolah maka kalian harus bangun pagi. Ya. Setelah bangun pagi, mandi pagi, sarapan, lalu kita berangkat sekolah sehingga kita tidak terlambat. Ya. Yang kedua apa? Aturan di rumah. Aturan di rumah adalah berpamitan pada saat kamu bermain. Tuh, ya. Pada saat kamu bermain, kamu harus berpamitan pada orang tuamu. Supaya apa? Supaya orang tuamu tidak mencari. Ma, Pak, saya bermain ke rumahnya si A misalnya. Pak, Ma, saya bermain ke rumahnya si B misalnya. Ingat, tadi saya katakan kalau bermain harus apa? Ingat waktu. Kapan waktunya bermain? Kapan waktunya ibadah? Kapan waktunya belajar?
pada saat kalian bermain, maka kalau kamu harus berpamitan kepada orang tua. Sebelum dipanggil sama orang tua, waktunya sholat kamu harus pulang. Boleh kamu bermain kemana saja, tetapi ingat, bermain di sekitar rumah saja, jangan terlalu jauh. Ingat pesan Ustadz, kalau bermain jangan membahayakan diri. Ya, jangan membahayakan dan membahayakan orang lain. Itu ya. Oke. Itu adalah berpamitan pada saat kalian bermain. Apa selanjutnya? Yang ketiga, aturan di rumah. Aturan di rumah kalian bisa lihat di buku kalian, yaitu merapikan buku setelah belajar. Apa yang dilakukan? Merapikan buku setelah belajar. Jadi jangan seenaknya saja. Setelah belajar buku diletakkan di lantai berserakan, sehingga orang tuamu yang merapikan. Tak boleh itu, ya. Kalau kalian sudah memakai buku, sudah membaca buku, sudah belajar, harus dirapikan kembali. Kalau ingin kalian tidak kalau kalian tidak ingin dimarahi orang tua. Lah, aturan-aturan ini anak-anak, aturan-aturan ini harus kalian taati. Baik itu aturan bermain di rumah, aturan-aturan di rumah, semua harus ditaati. Ya, supaya kalian disenangi orang tua tidak marah. Tapi kalau kita tidak mematuhi aturan, maka orang tua kita akan menjadi marah. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kalian sudah bermain, ini bangunnya terlalu siang, sehingga sekolah terlambat. Dan ini juga begitu aturan ini. Bermain tidak pernah berpamitan kepada orang tua, sehingga orang tua mencari. Yang ketiga juga begitu. Nih, setelah kalian itu belajar, bukunya tidak dirapikan dengan baik, maka orang tua capek setiap hari membersihkan. Ya, baik anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tugas untuk hari ini, silakan dibuka buku paket kalian, yaitu halaman 25, yaitu paket 2B yang sudah dipelajari nanti yang sudah dipelajari tadi. Setelah dikerjakan di buku paket, lalu dikirim ke Google Classroom. Paham anak-anak ya? Sekali lagi, tugasnya adalah mengerjakan buku paket halaman 25, nanti dikerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Ya, saya kira itu pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita membahas tentang aturan-aturan di sekolah dan aturan-aturan di tempat kita bertamasya. Jadi nanti juga ada 2 pembahasan di pertemuan kedua, yaitu aturan di sekolah, aturan di tempat wisata. Saya kira itu anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.